Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kakak-kakak asisten praktikum ekonomi agroindustri. Saya Lintang Kusuma Dewi dan Veriko Pramudia akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait studi kasus analisis struktur pasar kedelai di Kabupaten Grobogan. Dimulai dengan pendahuluan. Memasuki bagian pendahuluan yaitu latar belakang. Struktur pasar menggambarkan jumlah pelaku dalam suatu pasar dan menggambarkan tingkat kompetisi dalam pasar. Menurut Taufikur Rahman tahun 2020, struktur pasar juga memiliki pengertian penggolongan produsen ke dalam beberapa bentuk pasar berdasarkan jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah atau tidaknya perusahaan untuk masuk atau keluar dalam industri, serta peran iklan dalam kegiatan industri. Jenis struktur pasar dikelompokkan dalam dua bentuk pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, di mana pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Oleh karena itu, dilakukan studi kasus untuk mengetahui struktur pasar kedelai di Kabupaten Grobogan melalui jurnal Vidyani dan Wisudawati tahun 2020. Untuk bagian pendahuluan yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan pertama dilakukan analisis ini yaitu untuk mengetahui pengertian dari struktur pasar. Tujuan kedua mengetahui bentuk-bentuk pasar dan mengetahui struktur pasar kedelai di Kabupaten Grobogan. Masuk ke dalam bagian pembahasan. Struktur pasar seperti yang sudah disinggung dalam latar belakang bahwa bentuk pasar pada pasar persaingan tidak sempurna ada pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Saya akan menjelaskan dulu terkait pasar monopoli. Pasar monopoli itu hanya memiliki satu penjual, namun memiliki banyak pembeli, menurut Munawarah tahun 2021. Kemudian, pasar monopoli menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Pada pasar monopoli, itu dapat mempengaruhi penentuan harga menurut Wijaya tahun 2020. Promosi iklan dalam hal ini kurang diberlakukan, sehingga pasar monopoli itu biaya produksinya cenderung lebih murah. Namun, hanya satu pihak yang akan diuntungkan dalam pasar monopoli ini, menurut Wijaya tahun 2020. Selanjutnya adalah pasar monopolistik. Pasar monopolistik ini pasar yang berbeda di antara kedua jenis pasar yang pasar monopolistik ini merupakan pasar yang berada di antara dua jenis pasar ekstrim, yaitu pasar monopoli dan oligopoli, di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang berbeda corak. Dalam pasar monopolistik ini, kekuasaan perusahaan sedikit untuk mempengaruhi harga. Nah, pasar monopolistik ini menurut Amin Nursita dan Abdullah tahun 2018 itu tipe pasar yang banyak dijumpai di kehidupan. Namun, pada pasar monopolistik ini, harganya akan cenderung lebih tinggi dan kualitas produk akan cenderung lebih rendah. Bentuk pasar yang ketiga adalah pasar oligopoli, di mana hanya terdapat beberapa penjual yang dapat menghasilkan seluruh atau sebagian besar total output di pasar, menurut Wijaya tahun 2020. Perusahaan di dalam pasar oligopoli ini memiliki hubungan yang saling bergantung. Jadi akan saling mempengaruhi satu sama lain. Produk yang dijual adalah produk yang saling mengganti atau yang saling mengganti satu sama lain. Makanya dapat disebut saling bergantung. Dalam pasar oligopoli ini penjual lebih leluasa untuk menentukan harga. Namun efisiensi harganya rendah dan sangat memungkinkan terjadinya eksploitasi dan perang harga. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan Lintang. Mungkin saya izin melanjutkan. Kita masuk ke studi kasus. Nah, bersumber dari jurnal Vidyani dan Wisudawati tahun 2020 yang berjudul Analisis Struktur Pasar Kedelai di Kabupaten Grobogan. Nah, pada jurnal ini telah dianalisis struktur pasar kedelai di Kabupaten Grobogan melalui dua cara, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, pada jurnal juga telah diketahui bahwa dalam tata niaga kedelai ditemukan 13 pedagang pengumpul desa, 17 pedagang pengumpul kecamatan, dan yang terakhir ada 7 pedagang besar.
Kemudian memasuki analisis secara kualitatif. Nah, di bawah ini ada tabel 2.1 rata-rata volume pembelian kedelai oleh pedagang per musim tanam di Kabupaten Grobogan. Nah, yang pertama ada di tingkat desa, jumlah pedagangnya ada 14 orang. Nah, total volume pembelian per musim tanamnya ada 6.764,56 ton dan rata-rata volume pembelian per musim tanamnya ada 483,18 ton. Kemudian yang nomor 2 ada di kecamatan, jumlah pedagangnya 18, total volume pembelian per musim tanamnya ada 68.050,62 ton. Kemudian rata-rata volume pembelian per musim tanam yaitu ada 3.780,59 ton. Kemudian yang terakhir di tingkat pedagang besar, jumlah pedagangnya ada 8 orang. Total volume pembelian per musim tanam yaitu ada 79.962,08 ton. Kemudian rata-rata volume pembelian per musim tanamnya yaitu ada 9.995,26 ton. Nah, kemudian kita masuki indikator kualitatif, yaitu yang pertama ada jumlah penjual dan pembeli, yang kedua adanya diferensiasi produk, dan yang ketiga ada hambatan masuk keluar pasar. Kemudian memasuki hasil kualitatif seperti klasifikasi oleh Bresler Danding tahun 1970, citasi dari Vidiani dan Wisudawati tahun 2020, yang ditunjukkan dengan tabel 2.2 struktur pasar dan karakteristiknya. Maka secara kualitatif terindikasi struktur pasar kedelai di Grobogan cenderung mendekati monopoli dan oligopoli yang memenuhi syarat-syarat akan memenangkan dalam penentuan harga kedelai di pasar. Kemudian ini ada grafik 2.1 tentang kurva permintaan pasar monopoli. Nah, pada pasar monopoli kedelai di tingkat pedagang besar yang dominan, maka pedagang akan membeli kedelai dari petani sebesar AC atau average cost petani. Karena pedagang membeli kedelai sama dengan AC, maka petani kedelai tidak akan memperoleh keuntungan. Kemudian berikutnya ada grafik 2.2 yaitu kurva permintaan pasar oligopoli. Kurva ini menunjukkan bahwa kurva permintaan pasar oligopoli berbentuk kurva patah ke dalam dari D1 menjadi D2 yang menunjukkan bahwa sifat pasar oligopoli dalam persaingan untuk memperebutkan konsumen. Pedagang kedelai di tingkat desa dan kecamatan akan menurunkan harganya dan pedagang yang harga kedelainya tinggi akan kehilangan pangsa pasar. Kemudian masuki analisis secara kuantitatif. Nah, jumlah perusahaan yang berada di pasar memainkan peran penting dalam memelihara persaingan dan efisiensi ekonomi, sehingga digunakan konsentrasi rasio atau KR sebagai cara untuk mengukur struktur pasar. Nah, bila kurang dari 4 perusahaan terbesar menguasai lebih dari 50% dari total penjualan di pasar, maka kesimpulannya adalah perusahaan tersebut cenderung berperilaku seperti oligopoli. Kemudian ada dasar penentuan nilai KR. Yang pertama, jika terdapat suatu pedagang atau KR1 memiliki nilai KR 95%, maka pasar cenderung ke pasar persaingan monopsoni. Yang kedua, jika terdapat 4 pedagang atau KR4 memiliki nilai KR lebih dari sama dengan 80%, maka dinamakan oligopoli konsentrasi tinggi. Yang ketiga, jika terdapat 4 pedagang atau KR4 memiliki nilai KR kurang dari 80%, dinamakan oligopoli konsentrasi sedang. Yang keempat, jika terdapat 8 pedagang atau KR8 memiliki nilai KR kurang dari sama dengan 80%, maka dinamakan oligopoli konsentrasi sedang. Kemudian yang terakhir, jika terdapat 8 pedagang atau KR8 memiliki nilai KR lebih dari 80%, maka dinamakan oligopoli konsentrasi yang rendah. Kemudian pada jurnal sumber yaitu Vidiani dan Wisudawati tahun 2020 telah didapatkan hasil yang telah diolah, yaitu di tabel 2.3 yaitu analisis konsentrasi rasio atau KR tata niaga kedelai di Kabupaten Grobogan berdasarkan tingkatan pedagang. Yang pertama, di tingkatan pedagang desa ada jumlah pedagangnya 14 orang, nilai KR-nya ada 85,32%, yang berarti struktur pasarnya oligopoli konsentrasi tinggi. Kemudian yang kedua ada di tingkat kecamatan, yaitu jumlah pedagangnya ada 18 orang dengan nilai KR 90,35%, yang berarti struktur pasarnya oligopoli konsentrasi tinggi. Kemudian nomor 3, pedagang besar, jumlah pedagangnya ada 8, nilai KR-nya 98,13, yang berarti struktur pasarnya monopsoni. Kemudian berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Vidiani dan Wisudawati tahun 2020,
Dapat disimpulkan bahwa struktur pasar kedelai digerobokan secara kualitatif mendekati oligopoli dan monopsoni. Nah, secara kuantitatif struktur pasar kedelai di tingkat dan kecamatan sama-sama bersifat oligopoli konsentrasi yang tinggi, menjadikan pasar tersebut tidak sempurna dan terkonsentrasi. Sedangkan struktur pasar di tingkat pedagang besar adalah monopsoni yang menunjukkan adanya kekuasaan yang tinggi dalam mempengaruhi pasar. Nah, kemudian pemerintah tidak tinggal diam, ada intervensi pemerintah dalam pasar monopoli dan oligopoli dilaksanakan melalui dua cara, yaitu peraturan atau regulasi dan undang-undang anti monopoli. Pada Indonesia, undang-undang anti monopoli tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan melahirkan sebuah lembaga bernama KPPU. Masuk ke dalam penutup, kesimpulannya, yang pertama, struktur pasar menggambarkan jumlah pelaku dalam suatu pasar dan menggambarkan tingkat kompetisi dalam pasar. Struktur pasar juga memiliki pengertian penggolongan produsen ke dalam beberapa bentuk pasar berdasarkan jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah atau tidaknya perusahaan untuk masuk atau keluar dalam industri, serta peran iklan dalam kegiatan industri. Pasar monopoli merupakan sebuah pasar yang hanya memiliki satu penjual, tetapi memiliki banyak pembeli dan menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Pasar monopolistik adalah struktur pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang-barang yang berbeda corak. Sedangkan pasar oligopoli adalah pasar yang di dalamnya hanya terdapat beberapa penjual yang menghasilkan seluruh atau sebagian besar total output di pasar. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Vidiani dan Wisudawati tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa struktur pasar kedelai digerobokan secara kualitatif mendekati oligopoli dan monopsoni. Saran yang dapat diberikan yaitu perlu adanya organisasi ekonomi yang berfungsi untuk memperkuat posisi tawar-menawar petani yang akan memutus rantai kekuatan pedagang dalam mempengaruhi harga pasar kedelai. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.